warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Ardianti dari Prodi S1 Farmasi kelas B semester 2 Universitas Kadinwangsa Palembang dengan NIM 191101115. Jadi kali ini aku akan jelasin tentang stabilitas obat untuk melengkapi nilai praktikum farmasi fisik saya. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan menjelaskan pengertian dari stabilitas obat terlebih dahulu. Stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk obat untuk menjaga spesifikasinya yang sudah dibuat untuk menjamin kualitasnya, identitasnya, dan kemurniannya. Dalam rangka menjamin kualitas sediaan farmasi setelah dibuat atau diproduksi hingga sediaan sampai di tangan konsumen atau pembeli. Data tentang stabilitas obat ini berkaitan dengan kualitas obat dan ditanggung-jawabi oleh industri farmasi, terutama apoteker sebagai penanggung jawab. Kemudian, kualitas dari suatu sediaan farmasi dapat diartikan sebagai yang pertama, mengandung masing-masing bahan aktif seperti yang tertera pada etiket sediaan dalam batas spesifikasi yang telah ditetapkan secara resmi seperti di farmakope. Kemudian yang kedua, mengandung jumlah bahan aktif yang sama antara satu dosis dengan satuan dosis berikutnya. Dan yang ketiga, bebas dari zat asing, terjaga potensinya dan penampilannya sampai saat digunakan oleh pasien. Dan yang keempat, pada saat digunakan akan melepaskan bahan aktif untuk mencapai ketersediaan sampai hayati. Adapun jenis-jenis stabilitas menurut Farmakope Indonesia Jilid 4. Yang pertama, stabilitas kimia, yang kedua, stabilitas fisika, yang ketiga, stabilitas mikrobiologi, yang keempat, stabilitas terapi, dan yang kelima, stabilitas toksiologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis stabilitas menurut Farmakope Indonesia Jilid 4 melalui screenshot PowerPoint agar lebih jelas. Yang pertama yaitu stabilitas kimia. Setiap zat aktif mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi yang tertera pada etiket dalam batas yang dinyatakan dalam spesifikasi. Yang kedua, stabilitas fisika, yaitu mempertahankan sifat fisika awal termasuk penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, dan kemampuan untuk disuspensikan. Yang ketiga yaitu stabilitas mikrobiologi. Sterilitas atau resistensi terhadap pertumbuhan mikroba dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan. Zat antimikroba yang ada mempertahankan efektivitas dalam batas yang ditetapkan. Kemudian yang keempat, stabilitas terapi, yaitu efek terapi tidak berubah selama usia guna sediaan. Dan yang kelima yaitu stabilitas toksikologi. Tidak terjadi peningkatan bermakna dalam toksisitasi selama usia guna. Adapun stabilitas farmasetik bermakna luas dan interpretasi paling umum adalah stabilitas kimia, suatu senyawa obat di dalam suatu sediaan. Kinerja suatu obat bila diberikan sebagai tablet, kapsul, sirup, atau injeksi tidak hanya ditentukan oleh isi atau konten dari sediaan tersebut, yaitu bahan aktifnya, tetapi juga oleh sifat farmasetiknya, disolusi, diintegrasi, kekerasan, dan lain-lain. Oleh karena itu, semua aspek tersebut harus menjadi bagian dalam program uji stabilitas. Kemudian, adapun bagian yang terlibat dalam monitoring stabilitas dalam suatu industri. Yang pertama, stabilitas preklinik. Yang kedua, stabilitas eksperimental. Yang ketiga, stabilitas post eksperimental. Dan yang keempat, stabilitas pilot. Kemudian adapun usia guna, yang artinya diperoleh dari data yang berasal dari data penyimpanan pada suhu kamar yang sangat ditentukan oleh fluktuasi suhu, kelembapan, dan pencahayaan sepanjang tahun. Kemudian, data dari uji dipercepat hanya digunakan untuk memperoleh usia guna sementara dan memperoleh informasi bila sediaan mengalami kondisi stres seperti keadaan
karena pengaruh suhu dan kelembapan selama transportasi. Kemudian, dalam pengembangan sediaan farmasi perlu diperhatikan azas dalam memformulasi obat, yaitu hanya dengan komponen formulasi yang memang diperlukan, karena setiap penambahan zat akan dapat menimbulkan masalah dalam formulasi dan mempengaruhi stabilitas sediaan. Kemudian, uji stabilitas adalah sebagian yang harus dilakukan dalam pengembangan produk, karena tanpa data stabilitas akan dihasilkan sediaan yang tidak dapat diramalkan stabilitasnya selama usia guna. Beberapa definisi resmi dari FDA Guidelines. Stabilitas adalah kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasinya agar menjamin identitas, kadar, kualitas, dan kemudiannya. Kemudian, strength atau kadar, yaitu kadar zat aktif dan bahan-bahan tambahan lain yang perlu ditentukan seperti alkohol, pengawet pada sediaan injeksi. Uji dipercepat atau stress testing, yaitu suatu uji yang didesain untuk mempercepat penguraian kimia atau fisika suatu bahan obat atau produk obat dengan menggunakan kondisi penyimpanan yang berlebihan. Tujuannya untuk menentukan parameter kinetika untuk memperkirakan waktu daluarsa tentatif atau sementara. Kemudian expiration date atau tanggal daluarsa, waktu yang tertera pada label kemasan suatu produk obat yang menunjukkan waktu di mana obat masih bertahan dalam batas spesifikasinya. Jika memuat tanda dalam bulan dan tahun, berarti produk diharapkan masih dalam batas spesifikasinya sampai hari terakhir bulan tersebut. Proses penguraian dan penurunan stabilitas obat dalam suatu formulasi berlangsung dengan laju tertentu. Laju degradasi tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan, suhu, pH, dan katalisator. Kemudian proses penguraian obat ada 5. Yang pertama, oksidasi, yang kedua, hidrolisis, yang ketiga, isomerisasi, yang keempat, fotolisis, dan yang kelima, polimerisasi. Oksidasi. Proses oksidasi dapat terjadi melalui 2 mekanisme. Yang pertama, mekanisme secara autooksidasi, dan yang kedua, reaksi oksidasi yang terjadi karena kehilangan elektron tanpa penambahan oksigen. Mekanisme secara autooksidasi melibatkan reaksi dengan molekul oksigen, reaksi berantai, dan pembentukan oksigen bebas. Radikal bebas adalah molekul atau atom yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan seperti R, hidroksil bebas, OH, dan molekul O2. Radikal ini cenderung menarik elektron dari senyawa lain sehingga terjadi oksidasi. Hasil utama reaksi autooksidasi adalah senyawa hiperperoksida yang putus membentuk aldehid, keton, dan asam. Hasil-hasil uraian ini menyebabkan tengiknya lemak dan minyak. Laju reaksi autooksidasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat kejenuhan ikatan. Yang kedua, temperatur. Yang kedua, logam-logam berat. Yang keempat, wujud zat yang teroksidasi. Dan yang kelima, oksigen. Reaksi oksidasi yang terjadi karena kehilangan elektron tanpa penambahan oksigen. Pada mekanisme ini, dengan adanya setengah sel oksidasi menyebabkan terjadinya setengah sel reduksi. Kemudian hidrolisis, yaitu solvolisis. Obat dapat terurai karena bereaksi dengan pelarut. Jika pelarut yang digunakan dalam air, maka disebut hidrolisis. Hidrolisis merupakan mekanisme penguraian yang paling umum terjadi pada produk farmasi yang mengandung air. Hidrolisis melibatkan interaksi obat dengan pelarut nukleofilik. Biasanya air atau alkohol yang dikatalisis oleh ion hidrogen atau H+ dalam
dioksida OH-. Reaksi kimia ini menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan pada molekul obat yang mengandung gugus ester, amida, lakton, dan inti laktan. Kemudian isomerisasi, yaitu proses yang menyebabkan terjadinya perubahan suatu obat menjadi isomer optiknya. Hal ini dapat menjadikan obat non-aktif secara biologis atau terjadi penurunan aktivitas. Fotolisis, proses penguraian obat terjadi bila sediaan obat terkena paparan radiasi elektromagnetik dan disebabkan oleh energi yang diserap dari sumber radiasi. Ada dua mekanisme utama penguraian secara fotolisis. Yang pertama, penguraian fotokimia primer. Yang kedua, reaksi fotokimia sekunder. Penguraian fotokimia primer, molekul obat itu sendiri menyerap energi dari sumber radiasi. Reaksi penguraian lebih mungkin terjadi bila radiasi yang diserap adalah sinar ultraviolet atau sinar tampak dengan panjang gelombang pendek. Reaksi fotokimia sekunder, yang menyerap energi radiasi adalah molekul lain di dalam sediaan yang kemudian akan mentransfernya ke molekul obat dan diikuti oleh terjadinya berbagai reaksi penguraian. Molekul lain yang menyerap energi radiasi tersebut disebut fotosensitizer dan berperan sebagai katalis. Kemudian polimerisasi. Pada proses ini terjadi penggabungan dua atau lebih molekul obat menjadi molekul kompleks yang dapat diikuti dengan penurunan aktivitas biologi. Oke, mungkin hanya itu materi singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.